Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk materi reaksi redoks. Dan kita akan melanjutkan di bagian yang kedua ini, yaitu tentang konsep reaksi redoks, oksidator, dan reduktor. Masih tetap dan selalu bersama Bu Asih. Anak-anakku semuanya, untuk konsep reaksi redoks, oksidator, dan reduktor ada 3 materi yang akan kita pelajari. Baiklah, kita pelajari yang pertama, yaitu konsep reaksi redoks. Anak-anakku semuanya, konsep reaksi reduksi dan oksidasi dapat ditinjau berdasarkan 3 reaksi, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen, hidrogen, dan elektron. Untuk reaksi yang melibatkan elektron akan disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Maka konsep oksidasi dan reduksi juga dapat ditinjau berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dan untuk mempelajari konsep ini, kita harus tahu tentang bilangan oksidasi. Dan ini sudah disampaikan di video yang pertama. Sudah kalian simak? Ya, baik, kita akan pelajari konsep reaksi redoks ini satu persatu. Yang pertama, konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi pengikatan oksigen. Contoh, karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dikatakan menangkap oksigen atau karbon teroksidasi menjadi CO2. Sebaliknya untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi di mana terjadi pelepasan oksigen. Contoh, Zn plus CuO menghasilkan ZnO plus Cu. CuO berarti dikatakan kehilangan oksigen atau melepaskan oksigen. Maka CuO tereduksi menjadi Cu. Nah, setiap reaksi reduksi akan selalu disertai dengan reaksi oksidasi. Maka reaksinya disebut sebagai reaksi redoks. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. FeO hilang oksigennya berubah menjadi Fe, maka FeO mengalami reduksi. Sebaliknya CO mengikat oksigen berubah menjadi CO2, maka CO mengalami oksidasi. Jadi reaksi ini merupakan reaksi redoks karena terjadi reduksi dan oksidasi, yaitu terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen. Konsep yang kedua yaitu reaksi pelepasan dan pengikatan hidrogen. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi pelepasan hidrogen. Contoh, kita lihat amonia NH3 melepaskan hidrogen berubah menjadi N2. Maka amonia teroksidasi menjadi gas nitrogen. Sebaliknya untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi di mana terjadi pengikatan hidrogen. Contoh, gas klor mengikat hidrogen berubah menjadi HCl. Jadi gas klor menangkap atau mengikat hidrogen, maka gas klor mengalami reduksi atau terreduksi. Sama seperti tadi, setiap reaksi reduksi akan disertai dengan reaksi oksidasi. Setiap terjadi pelepasan hidrogen akan disertai dengan pengikatan hidrogen. Maka reaksinya disebut pula dengan reaksi redoks. Dan silakan untuk persamaan reaksi ini kalian cermati mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Konsep yang ketiga yaitu konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi pelepasan elektron. Contoh, kalsium melepaskan 2 elektron berubah menjadi ion Ca2 positif. Natrium melepaskan 1 elektron berubah menjadi ion Na positif. Jadi karena melepaskan elektron, maka reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Sebaliknya untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi di mana terjadi penangkapan atau penerimaan elektron. Atom belerang mengikat 2 elektron berubah menjadi ion S2 negatif. Klor menangkap 1 elektron berubah menjadi ion Cl negatif. Nah, setiap reaksi pelepasan elektron akan disertai dengan penangkapan elektron. Maka reaksinya juga disebut sebagai reaksi redoks. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Magnesium bereaksi dengan gas klor menghasilkan magnesium klorida. Nah, selama reaksi ini berlangsung, maka elektron akan ditransfer dari magnesium kepada atom klor dengan persamaan setengah reaksi sebagai berikut. Jadi magnesium melepaskan 2 elektron, berubah menjadi Mg2 positif, dan 2 elektron ini akan ditangkap oleh gas klor berubah menjadi ion Cl negatif. Jadi reaksi antara Mg dan Cl2 menghasilkan MgCl2 merupakan reaksi redoks karena terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Dan yang keempat adalah konsep bilangan oksidasi.
Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi peningkatan atau pertambahan bilangan oksidasi. Di awal sudah dinyatakan bahwa untuk reaksi yang berhubungan dengan elektron ini terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada saat suatu atom melepaskan elektronnya, dia akan berubah menjadi ion positif atau kation. Nah, di sini ternyata bilangan oksidasinya, ini unsur bebas, 0 berarti berubah menjadi ion, positif 2 berarti bilangan oksidasinya adalah positif 2. Jadi Mg di sini terjadi peningkatan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 2. Jadi Mg mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Dan ini terjadi pada atom-atom yang menangkap elektron. Kita lihat atom klor menangkap elektron berubah menjadi ion klor. Klor unsur bebas, bilangan oksidasinya adalah 0, berubah menjadi ion Cl negatif, berarti di sini negatif 1. Jadi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sama seperti tadi, setiap reaksi reduksi akan disertai dengan reaksi oksidasi. Setiap terjadi peningkatan bilangan oksidasi akan disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Reaksinya disebut dengan reaksi redoks. Perhatikan untuk reaksi berikut ini. Kita coba tentukan bilangan oksidasinya untuk atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini. Ingat Al unsur bebas 0, O selalu min 2, berarti Fe di sini positif 3. Al di sini juga positif 3, sedangkan O juga tetap min 2. Fe unsur bebas berarti 0. Nah, sekarang kita perhatikan, aluminium berubah menjadi Al2O3. Semula bilangan oksidasinya adalah 0, berubah menjadi positif 3. Naik, maka ini mengalami oksidasi. Sebaliknya, Fe2O3 berubah menjadi Fe. Semula bilangan oksidasinya positif 3, berubah menjadi 0. Berarti turun, akan mengalami reduksi. Jadi reaksi ini merupakan reaksi redoks karena terjadi peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, dari 4 konsep ini bisa kita rangkum menjadi demikian. Silakan dicermati. Baik, untuk memahami konsep redoks, silakan kalian kerjakan tugas yang pertama. Ada 2 soal. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu konsep oksidator dan reduktor. Anak-anakku semuanya, di dalam reaksi redoks terdapat zat yang dikatakan sebagai oksidator, reduktor, zat hasil reduksi, dan zat hasil oksidasi. Akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, oksidator. Oksidator adalah zat yang mampu mengoksidasi zat lain. Nah, karena zat lain teroksidasi, berarti oksidator mengalami reduksi. Oksidator adalah zat yang dalam reaksinya mengalami reduksi. Maka bisa dikatakan, oksidator akan melepaskan oksigen, mengikat hidrogen, menangkap elektron, maupun mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi. Contoh zat yang dapat bertindak sebagai oksidator antara lain CuO, KMnO4, KClO3, K2Cr2O7, O2, dan lain-lain. Sedangkan untuk reduktor, reduktor adalah zat yang mampu mereduksi zat lain. Nah, karena zat lain terreduksi, maka reduktor akan mengalami oksidasi. Jadi, reduktor adalah zat yang dalam reaksinya mengalami oksidasi. Oksidasi berarti pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen, pelepasan elektron, dan mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Reduktor bisa pula dikatakan sebagai zat yang dapat menarik oksigen pada reaksi reduksi. Dan contoh zat yang bisa bertindak sebagai reduktor antara lain gas hidrogen, H2, C, CO, logam-logam seperti aluminium, natrium, kalsium, dan lain-lain. Kita lihat contoh reaksi redoksnya. Untuk reaksi ini tadi sudah kita analisis. Al bilangan oksidasinya 0, berubah menjadi positif 3, mengalami oksidasi. Yang ini semula positif 3, berubah menjadi 0, mengalami reduksi. Jadi pada reaksi ini, kita lihat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor. Yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Nah, zat hasil oksidasinya adalah Al2O3, zat hasil reduksinya adalah Fe. Cukup jelas bukan? Iya. Baik, untuk lebih jelas lagi, silahkan kalian kerjakan tugas yang kedua. Ada satu soal, di dalam satu soal ini ada 5 poin. Silahkan dikerjakan. Yang pertama bisa dianalisis dengan membuat
reaksi mana reaksi yang termasuk oksidasi dan reduksi dengan menggunakan tanda hubung seperti tadi contohnya ya. Kemudian dari sini hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini misalnya contohnya ini reaksi redoks atau bukan? Karena ada oksidasi dan reduksi berarti ini merupakan reaksi redoks. Oksidatornya yang mana? Berarti ini. Reduktornya berarti Al. Hasil oksidasinya ini, hasil reduksinya Fe. Cukup mudah ya? Iya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis reaksi redoks. Jenis-jenis reaksi redoks yang akan kita pelajari ada 5, yaitu reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi pertukaran, reaksi autoredoks, dan reaksi komproporsionasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi penggabungan. Untuk reaksi penggabungan bisa dinyatakan dengan rumus secara umum sebagai berikut. A plus B menjadi C. A dan B bisa merupakan unsur dengan unsur bergabung menjadi senyawa. Contoh, H2 dan Cl2, gas hidrogen dan gas klor membentuk asam klorida. Bisa pula salah satunya adalah senyawa. Kita lihat contohnya. Senyawa plus unsur menghasilkan senyawa. Ada senyawa SF4 bergabung dengan unsur F2 menghasilkan senyawa SF6. Berikutnya reaksi penguraian, kebalikan daripada reaksi penggabungan. Jadi untuk reaksi penguraian bisa dinyatakan dengan rumus umum sebagai berikut. Ya, C berubah menjadi A plus B atau terurai menjadi A dan B, di mana C adalah senyawa, terurai menjadi unsur-unsurnya. Contoh ini. Bisa juga kebalikannya, yang tadi ya, jadi yang reaksi penggabungan. Jadi senyawa akan terurai menjadi senyawa plus unsur. Contohnya adalah ini. Cukup jelas ya? Iya. Yang ketiga adalah reaksi pertukaran atau reaksi substitusi. Secara umum bisa kita buat rumusnya demikian. A plus BC menjadi AC plus B. Jadi A bertukar pasangan dengan C ya, jadi berpasangan dengan C. B lepas. Nah, reaksi pertukaran ini bisa merupakan pertukaran hidrogen. Contohnya, kita lihat HCl hanya lepas, Cl-nya bergabung dengan Na. Bisa juga merupakan pertukaran logam, perhatikan ini, Cu-nya lepas, NO3-nya bergabung dengan Al. Dan bisa pula merupakan pertukaran halogen. Kita lihat contohnya, K lepas, kemudian K ini akan bereaksi dengan gas klor, menghasilkan KCl. Yang keempat adalah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Contoh ini bisa kita lihat, ini kita analisis. Kita tentukan pilihan oksidasinya. Cl berubah menjadi KCl. Semula 0 berubah menjadi -1, berarti mengalami reduksi. Kemudian Cl ini juga menghasilkan KClO, berubah menjadi KClO, berarti 0 berubah menjadi positif 1, mengalami oksidasi. Nah, zat yang mengalami reduksi klor. Zat yang mengalami oksidasi juga klor. Jadi reduktor dan oksidatornya adalah gas klor. Sedangkan zat hasil reduksinya adalah KCl, zat hasil oksidasinya adalah KClO. Jadi karena zat reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama, maka reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Dan yang terakhir adalah reaksi komproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana zat hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Contoh, kita lihat untuk soal ini, kita analisis seperti tadi. H2S berubah menjadi S. Di sini bilangan oksidasinya adalah -2 berubah menjadi 0, berarti mengalami oksidasi. Sementara SO2 berubah menjadi S. SO2, S-nya bilangan oksidasinya adalah positif 4, berubah menjadi 0. Nah, kita lihat hasil reduksi, ini berarti reduksi. Hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Nah, untuk yang oksidatornya adalah SO2, sedangkan reduktornya adalah H2S. Ya. Zat hasil reduksinya dan zat hasil oksidasinya sama-sama atom S. Nah, reaksi yang semacam ini, di mana zat hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah sama, dikatakan sebagai reaksi komproporsionasi. Ya, untuk memahami jenis reaksi, silahkan ada tugas yang ketiga, ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Jadi tugas 1, 2, dan 3 dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke Teams, diupload dalam file bentuk PDF.
Ingat batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.